Komnas Perempuan berharap kamu segera dipecat Bapak Presiden. Pada saat masyarakat Indonesia berduka atas adanya kejadian yang sangat sadis, di mana seorang wanita sampai ada belatung di tubuhnya gara-gara luka, bibirnya hilang gara-gara disayat, luka di mana-mana, dikurung sekian lama, malah kau mengeluarkan kata-kata itu bukan penyiksaan menurut PBB. Lu itu baru sekali aja baca peraturan PBB udah ngegaya lu. Wow. Kalau kau memang punya harga diri, mundur kau sebagai dari Komnas HAM. Betul. Sia-sia uang pajak yang saya bayar untuk membayar kamu, untuk membayar makanan yang masuk ke isi perutmu, ya. Dari ucapanmu itu kau benar-benar tidak paham. Nih gua ajarin lo ya, mak. Menurut KUH Pidana Indonesia yang dikenal hanya ada istilah penganiayaan, ya, nggak ada istilah penyiksaan dalam KUH Pidana kita. Nah, kemudian penganiayaan itu bisa berakibat dia tersiksa, ya, paham kau? Tuh. Mundur kau jadi, ya, semua orang Indonesia sudah maki-maki, sudah menghujat kamu, malu dong. Mau mengharapkan gaji segitu doang, mendingan aku yang bayar gaji kamu deh. Waduh. Bagi saya gaji kamu 100 juta tutup mata. Tapi jangan begitu dong. Orang sudah berjuang sedih melihat ada perempuan seperti itu 3 tahun di sekitar sampai belatung di tubuhnya, betul. bibirnya hilang, dipaksa ditato, itu sakit, semua luka-luka. Bayangan sampai belatung, itu apa lagi? Ya, saya setengah mati sudah mengumpulkan uang. Betul. Terkumpul 2,5 miliar. Itu untuk apa? Gue mah nggak usah mikir macam-macam. Aku udah sangat populer, tapi aku kasihan. Itu hati nurani. Hati nurani itu adalah bawaan dari tubuh kita, warisan dari orang tua kita. Itu nggak bisa dibohongin. Ya, saya merasa lega. I feel good kalau aku membantu orang. Jadi Bapak Prabowo itu orang mak itu pecat itu, ya. Ngapain? Walaupun dia nggak tahu Batak atau apa sih itu, ya. Kalau kau memang punya harga diri, mundur kau sebagai di Komnas. Semua sudah menghujat kamu, ya. Betul sekali. Dalam hukum Indonesia adanya istilah penganiayaan, tidak ada istilah penyiksaan. Orang dianiaya bisa berakibat dia tersiksa, oke? Berperi kemanusiaan kayak Jioni, sumpah. Kasus kekerasan terhadap pasangan hingga disekap yang viral kemarin, kata Komnas Perempuan, Taufik menganiayai pacarnya belum bisa dikategorikan penyiksaan. Gak ada bedanya sama Israel, sumpah. Ini mengapa di Indonesia pelaku kejahatan seperti ini gak jerak-jerak? Akan terus ada. Kalian bisa lihat data kasus kekejaman serupa dari kasus ke kasus. Kalau hukum Islam bertindak, ini binatang dihukum kisos atau dihukum dengan adil sesuai kejahatan yang dia lakukan. Bukan karena jahat ya, tapi karena itu hukum yang adil dan menjadikan pelajaran agar kasus kejahatan seperti ini akan mengurang. Wajar masyarakat ngamuk kalau bajingan ini cuma ditangkap polisi, minimal hancur dulu, minimal digunting gitulah. Yang ditakutkan masyarakat bukan hanya pelaku seperti ini. Yang lebih menakutkan adalah ketika hukum tidak lagi membuat pelaku takut mengulangi kejahatannya. Keadilan harus melindungi korban, memberi efek jerak bagi pelaku, dan pencegahan lahirnya korban berikutnya. Itu yang harus kita lakukan. Stay waras di hukum yang rusak ini. Suarakan keadilan, coba ngobrol di komentar. Jujur kita semua sepakat kalau tindakan pelaku si Taufik Hidayat ini benar-benar biadab dan di luar kemanusiaan. Kemarahan warga dan reaksi para napi di Lapas Jabar itu adalah bukti nyata bahwa masyarakat sudah tidak tahan lagi melihat kebiadaban yang menimpa korban. Betul. Sekarang fokus utama kita bukan cuma soal pelaku dihukum, tapi bagaimana korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan pemulihan total atas trauma yang dialaminya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, jangan biarkan pelaku dapat panggung. Share video ini sebanyak-banyaknya supaya suara korban terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak kawan-kawan berita berseliweran tentang Komnas Perempuan ini. Ngomong kok macam kentut ngomongnya, suka-sukamu aja.
Kau bilang pula terkait penganiayaan YTR itu korban daripada si Taufik Hidayat itu tidak kejam, gue bilang nggak berat, bukan penganiayaan berat. Oh mikir pakai otak, ini tengok nih bibirnya hilang, disayat-sayat itu, Betul. matanya dua-dua buta, kepalanya itu penuh belatung, hah? Itu kau bilang nggak kekerasan? Janganlah membuat statement yang menyakiti masyarakat Indonesia. Betul. Kalau kau jadi korban itu macam mana, atau keluargamu, kau bilang juga itu bukan penganiayaan berat. Jangan suka-suka aja bicara seperti itu ya, nanti marah masyarakat Indonesia. Dan kalian jadi bully, nanti kalian gak terima. Tapi astagfirullahaladzim, nyocotmu itu loh, bahasamu itu loh, aku biasa gak mau kasar loh. Ini gara-gara kau bilang itu bukan penganiayaan berat. Hah? Berseliweran terus berita-berita itu tentang statementmu itu, bahwasannya itu tidak penganiayaan berat. Hah? Bibirnya hilang, matanya dua-dua buta, kepalanya itu penuh belatung, disekap selama setahun lebih. Kalau keluargamu seperti itu, bagaimana? Apa tindak lanjutmu? Iya. Ini kami geram kalau jumpa jadi depan ini Taufik ini udah kelutupi, betul kelutupi. Jadi biar kau tahu juga. Nggak kau pikirkan itu bahasamu mengeluarkan statement itu untuk kemarahan warga Indonesia? Harusnya lebih dipikirkan lagi. Emang nggak ada kali omo itu ya. Iya, aku sebenarnya nggak mau cakap kasar aku ya, gara-gara kau aja nih, memang kurang ajar kali kau. Bodat. Ini kocak banget ya, apa yang dikatakan sama mbak-mbak ini, ibu-ibu, whatever. Kamu menamakan dirimu dari Komnas Perempuan. Apa? Nggak salah dengar? Belum termasuk standar penyiksaan menurut PBB gitu. Ya, apa harus arwahnya dulu yang keluar gitu, baru kalau udah kelihatan arwahnya gentayangan, baru itu masuk standar. Ini penyiksaan yang dilayangkan oleh tersangka, ya, pelaku, ya, si Mr. T. Abu Gosok terhadap Mbak Ye selama bertahun-tahun. Terus harus standarnya bagaimana Komnas Perempuan? Si Mbak Ye ini udah sampai secara fisik aja udah tidak bisa dikenali. Iya. Udah begitu kejinya, jadi standarnya apa, arwahnya atau udah berubah jadi dajjal gitu. Baru. Iya. Pesugihan gitu. Apa gimana? Gila emang ya. Maksudnya standar itu kayak gimana? Penyiksaan kok ada standarnya, ada kelasnya. Masuk Namanya akal. secara mental juga udah ada abusing, apalagi kalau physical abuse. Ya namanya Komnas Perempuan itu jangan ada standar-standarnya dong. Iya. Kriminalisasi lagi sampai perusakan dari fisik seorang wanita. Kok pakai standar? Standarnya arwah gentayangan. Ya udah jadi arwah gentayangan aja sekalian, mbaknya sekalian. Iya, mungkin yang mereka maksudkan ketika sudah meninggoil baru itu termasuk kategori penyiksaan. Kalau masih hidup ya, mau sesadis apapun caranya dianggap ya belum penyiksaan. Wow. God damn. Gini amat ya jadi pejabat Konoha nih. Geng, bisa nggak Komnas HAM ini bubarin aja, nggak ada gunanya ya. Tuh. Habis-habisin anggaran cuy. Nggak pigai, nggak Komnas Perempuan ya. Tega, nggak punya hati. Bayangkan setega ini loh, dia bilang Taufik menganiaya pacarnya itu belum dikategorikan penyiksaan. Ya, mungkin menurutnya tunggu korbannya modar dulu, meninggal dunia dulu, baru dikategorikan penyiksaan. Ya, goblok. Bagaimana kalau hal serupa itu terjadi di keluargamu atau kau sendiri? Iya. Matamu dicongkel ya, kepalamu pecah, sampai ada belatung, bibirmu digunting, gigimu dirontok, kakimu patah. Itu kau nggak merasa tersiksa nggak? Beginilah kualitas pejabat kalau asal bagi-bagi roti. Setega itu loh, padahal perempuan loh ini. Berak gimana? Gimana perkembangannya kesehatannya? Alhamdulillah udah sehat. Dia juga udah bisa jalan-jalan. Terapi sedikit. Oh, udah bisa? Iya. Terapi duduk sama jalan Pak. Duduk sudah mulai bisa. Udah bisa. Jalan sudah mulai. Alhamdulillah. Tapi Cuman dari kakinya kakak masih Kakinya, bolong iya. Pak. Pas Bolong? iya yang bekas luka itu. Bekas luka bolong itu karena luka ya. Iya. Luka infeksi lama tidak diobatin jadi bolong. Iya. Oke. Kalau ingatan sudah mulai membaik. Alhamdulillah Pak, lumayan Alhamdulillah. sedikit-sedikit Pak, walaupun masih suka agak pusing katanya. Oh iya, karena benturan kepala Pak. Dan itu traumanya panjang. Gitu. Jadi yang diperlukan itu sekarang berarti tinggal donor mata. Ya Pak, betul Pak. Karena Wow. keinginannya anak saya itu pengen bisa lihat lagi, pengen ngebantu orang tua juga Pak, dan pengen dagang katanya kan. Pak. Ya keinginannya tinggi ya. Tinggi banget. semangat Dalam ya. keadaan gini pun dia masih mikir buat kepentingan keluarga bersama gitu. Oh, masih itu.
Jadi dari dulu memang pekerja keras, Pekerja keras Pak, mandiri banget Pak di saya itu Pak. suka bantu keluarga. Ya, Pak, alhamdulillah Pak, itu jangan ditanya. Berubahnya itu setelah dengan Taufik itu. Ya betul Pak. Terus menghilang, terus mengikuti Kenan Taufik gitu kan. Ya. Yang paling berat tuh kalau rekonstruksi wajah bisa dilakukan ya. Iya Pak. Saya berharap banget bisa, walaupun nggak kayak semula itu, seenggaknya bisa memperbaiki gitu Pak. Yang masih berat itu adalah pemulihan penglihatan. Ya. Katanya kalau ada dokter itu harus nunggu paling ada yang donasi yang baru meninggal katanya. Oh, yang baru meninggal keluarganya mendonasikan matanya. Iya. Itu suka ada. Nah, terus Pak, kata dokter sih bilangnya gitu Pak. Mata Taufik aja. Ya. Ya maksud saya suka ada nggak orang yang meninggal kemudian keluarganya mendonasikan matanya, meninggalnya masih muda kan? Tapi rumah sudah rumah sendiri. Alhamdulillah. Jadi di sini kan sini ngontrak di Bandung, udah dibantu sama ini anak. Saya punya 5 tumbak, bisa bangun. Oh. Ini dulu Pak di sini dulu kan sebelum di Sendang Sari Pak. Itu ngontrak Pak selama kurang lebih 25 tahun Pak ya Pak. Ya. Alhamdulillah saya kerja, saya sama mama diatur uangnya, beli tanah di Rancaikek. Habis itu kita yang ikut bangun itu Pak, uang gaji kita yang. Jadi bangun rumah teh bareng-bareng.